Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiati, NIM 22030 1500104, kelas D atau 04, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu membuat video dari mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan mengambil tentang hakikat manusia dan perkembangannya. Hakikat manusia, Tuhan menciptakan makhluk hidup di dunia ini atas berbagai jenis dan tingkatan. Dari berbagai jenis dan tingkatan makhluk hidup tersebut, manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai kelebihan. Keberadaan manusia apabila dibandingkan dengan makhluk lain atau hewan, selain memiliki insting sebagaimana yang dimiliki hewan, manusia adalah makhluk yang memiliki beberapa kemampuan antara berpikir, rasa keindahan, perasaan, batinia, harapan, menciptakan, dan lain-lain. Sedangkan kemampuan hewan memiliki bersifat insting dan kemampuan berpikir yang rendah untuk mencari makan, mempertahankan diri dan mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Lain hal dengan manusia, selain memiliki insting, manusia juga mampu berpikir, Homo sapiens, mampu mengubah dan menciptakan segala sesuatu dengan rasa keindahan dan kebutuhan hidupnya. Lebih dari itu, manusia adalah makhluk moral yang religius. Dari penjelasan tentang perbedaan manusia dan hewan, maka muncul beberapa pandangan tentang hakikat manusia sebagai berikut. Pandangan pertama yaitu pandangan psikoanalitik. Tokoh psikoanalitik menyatakan bahwa manusia ada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Tingkah laku seorang ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang sudah ada pada diri seseorang. Tidak ditentukan oleh nasibnya, tetapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan insting biologisnya. Pandangan humanistik. Pandangan humanistik menolak pandangan Freud bahwa manusia pada dasarnya tidak rasional, tidak memiliki tersosialisasikan dan tidak memiliki kontrol terhadap nasibnya sendiri. Yang ketiga, pandangan Martin Buber. Pandangan Martin tidak sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa manusia berdosa dan dalam genggaman dosa. Yang keempat, pandangan behavioristik. Kaum behavioristik berpendapat bahwa manusia sepenuhnya adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Setelah mengikuti beberapa pendapat, manusia di atas dapat ditarik beberapa pengertian bahwa yang pertama, manusia pada dasarnya memiliki tenaga dalam yang menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, dalam diri manusia ada fungsi yang bersifat rasional. Yang ketiga, manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan positif. Yang keempat, manusia pada hakikatnya dalam proses berkembang terus tidak pernah selesai. Yang kelima, dalam hidupnya, individu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membantu dunia lebih baik untuk ditempati. Yang keenam, manusia merupakan suatu keberadaan berpotensi yang merupakan ketakterdugaan, namun potensi ini terbatas. Manusia sebagai makhluk pribadi atau individu, kesanggupan untuk memikul tanggung jawab sendiri merupakan ciri yang sangat esensial dari adanya individualitas pada diri manusia. Sifat-sifat sebagaimana digambarkan secara potensial telah memiliki sejak lahir, perlu ditumbuh kembangkan melalui pendidikan agar bisa menjadi kenyataan. Sebab tanpa dibina melalui pendidikan, benih-benih individualitas yang sangat berharga terbentuk semestinya sehingga seseorang tidak memiliki warna kepribadian yang khas sebagai miliknya. Pengembangan dimensi-dimensi manusia.
Yang pertama, pengembangan yang utuh. Pengembangan yang utuh ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah dari wujud dimensinya, yang kedua adalah dari arah pengembangan. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Sosok manusia Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sifat hakikat manusia dengan segenap dimensinya hanya dimiliki oleh manusia, tidak terdapat pada hewan. Ciri-ciri yang khas tersebut membedakan secara prinsipil dunia hewan dari dunia manusia. Adanya hakikat tersebut memberikan tempat kedudukan pada manusia sedemikian rupa sehingga derajat lebih tinggi daripada hewan dan sekaligus menguasai hewan. Salah satu hakikat yang istimewa ialah adanya kemampuan menghayati kebahagiaan pada manusia. Semua sifat hakikat manusia dapat dan harus ditumbuhkan, kembangkan melalui pendidikan. Berkat pendidikan, maka sifat hakikat manusia dapat ditumbuh kembangkan secara selaras dan berimbang sehingga menjadi manusia yang utuh. Itulah penjelasan tentang hakikat manusia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.